Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing 1, Ibu Endah Triwisudaningsih MPDI, dan dosen pembimbing 2, Ibu Nur Fatimah MPDI. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya dalam sidang seminar proposal. Pada kesempatan ini, saya Robiatul Adawiyah, MPM 201201017038, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Problematika dalam Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi pada Mahasiswa PAI Angkatan 2020 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih judul tersebut. Pertama, topik ini sangat relevan dengan kondisi mahasiswa PAI Angkatan 2020 saat ini yang sedang dalam proses penyusunan proposal skripsi, sehingga isu-isu dan permasalahan yang mereka hadapi masih sangat aktual. Kedua, penelitian tentang problematika penyusunan proposal skripsi pada mahasiswa PAI Angkatan tertentu di suatu universitas belum banyak dilakukan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang pendidikan Islam. Ketiga, hasil penelitian dalam memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa PAI dalam menyusun proposal skripsi, dan temuan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak universitas dalam meningkatkan kualitas bimbingan dan pendampingan mahasiswa. Pada penelitian proposal terdapat 3 bab. Yang bab pertama, latar belakang, bab kedua, kajian teori, bab ketiga, metode penelitian. Bab 1, latar belakang. Lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan membentuk karakter positif bagi peserta didik di Indonesia. Terdapat jenjang pendidikan terakreditasi mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Setelah itu, peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang juga harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi, mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas akhir atau yang disebut dengan skripsi sebagai karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Namun, sebelum melakukan penelitian skripsi, tahapan penting yang harus dilalui adalah penyusunan proposal penelitian yang menjadi penentu keberhasilan skripsi. Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa tingkat akhir pada saat ini ialah terdapat hambatan-hambatan dalam penyusunan penyelesaian tugas akhir, di mana pada umumnya mahasiswa yang sedang menulis sebuah karya ilmiah memiliki kendalanya tersendiri, sehingga memicu mahasiswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa itu berbeda-beda, kebanyakan mengalami masalah, baik itu besar maupun kecil. Mengingat proposal skripsi menjadi fondasi awal penelitian, jika penyusunannya terhambat maka akan menghambat keseluruhan proses skripsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan akar penyebab kesulitan mahasiswa agar dapat diberikan solusi tepat sehingga mereka dapat menyelesaikan proposal dengan baik dan melanjutkan penelitian skripsi hingga tuntas, tepat waktu, dengan kualitas baik. Bab 2, kajian teori.
Problematika adalah situasi atau keadaan yang menunjukkan adanya masalah atau persoalan yang membutuhkan upaya penyelesaian karena terdapat kesenjangan antara harapan dan realita yang terjadi. Problematika dapat muncul dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi dari memahami problematika yang ada merupakan langkah awal untuk kemudian mencari solusi atau strategi pemecahan masalah yang tepat. Istilah problematika sering digunakan dalam konteks akademik penelitian atau diskusi ilmiah untuk menunjukkan adanya permasalahan atau tantangan yang perlu diatasi atau terselesaikan melalui analisis dan penyelidikan yang mendalam dalam konteks ini. Problematika yang dimaksud adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa semester akhir dalam proses menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa adalah orang yang terdaftar sebagai siswa di perguruan tinggi yang memiliki kartu tanda mahasiswa atau yang sering disebut dengan KTM dan diakui oleh pemerintah serta mampu mencari ilmu sendiri karena sudah dewasa. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, objektif, logis, dan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Skripsi menuntut kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi mahasiswa dalam mengkaji suatu permasalahan secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Menyelesaikan skripsi bukanlah perkara mudah bagi mahasiswa karena skripsi merupakan karya ilmiah yang menuntut kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam prosesnya, mahasiswa sering menghadapi berbagai kendala, sepertinya minimnya kemampuan menulis, kemampuan akademis yang kurang memadai, kurangnya keterlibatan dalam penelitian, kesulitan merumuskan masalah penelitian, minimnya sumber bacaan yang relevan, lemahnya pemahaman metodologi penelitian, kesulitan menentukan judul literatur, keterbatasan dana, serta rasa cemas menghadapi dosen pembimbing. Kendala-kendala ini dapat menghambat penyelesaian skripsi sehingga mahasiswa merasa terbebani dan stres. 3. Metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah seluruh metode atau aktivitas yang terlibat dalam suatu penelitian, mulai dari merumuskan masalah hingga mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Jenis penelitian adalah klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan, metode, atau tujuan penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam problematika yang dialami oleh mahasiswa PAI angkatan 2020 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dalam penyusunan proposal penelitian skripsi. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data penelitian dari subjek atau sampel yang diteliti. Teknik ini penting karena akan digunakan sebagai dasar untuk membuat instrumen penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau pengamatan dan dokumentasi. 1. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan suatu kegiatan di mana dua pihak bertemu
dan saling bertukar informasi, ide, gagasan, atau pengalaman melalui proses tanya jawab, kemudian mengonstruksikan inti dari pembicaraan seputar topik yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2020 yang sedang menyusun proposal penelitian skripsi. Sesi wawancara ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi informasi terkait berbagai kesulitan atau kendala yang dihadapi para mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa program PAI. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Teknik ini memegang peranan penting dalam proses pengumpulan data. Yang terakhir, dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, serta hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian saya. Terima kasih banyak kepada dosen penguji dan pembimbing atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Saya tutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.